Baiklah adik-adik sekalian, topik kita kali ini adalah medical nutrition therapy untuk renal disease ya, renal diseases. Nah adik-adik, kalian udah 93 orang, jadi saya rasa saya bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, ini topik ini kalian bisa dapatkan bahannya itu di buku Food Nutrition Crisis, Food Nutrition and Diet Therapy atau buku-buku yang lain. Ada buku yang terbaru itu online aja, saya pun dapatnya dari online. Itu edisi yang sangat terbaru dari Crisis, itu edisi keberapa ya? Food and the Nutrition Care Process, ya. Jadi itu bukan food nutrition diet terapi, itu baru saya lihat itu. Jadi itu kalian bisa dapatkan di situ bahan ini, ya. Selebihnya agak-agak mirip dengan slide yang lama. Sampai di sini kalian bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa. Oke. Kita mulai adik-adik ya. Bentar. Ya, adik-adik sekalian, ada beberapa penyakit yang akan kita bahas di sini. Itu ada nephrotic syndrome, acute renal failure, kemudian chronic renal diseases, end-stage renal diseases, serta renal stone atau batu ginjal. Nah, kita mulai ya adik-adik, bahwa pada prinsipnya pada pasien sindroma nephrotik itu kita bisa melakukan tata laksana nutrisinya. Namun saya lihat kalau untuk nephrotic syndrome ini dia apa istilahnya itu kompetensinya berapa adik-adik? Ada yang tahu nggak kompetensinya berapa? Oke, mungkin bukan 4 ini ya, mungkin harus dirujuk ya, mungkin kompetensinya 3 ya. Jadi pada prinsipnya ini merupakan kumpulan dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan barier dari glomerulus dalam menyaring protein. Nah, pada akhirnya banyak hilangnya protein dalam jumlah besar. Nah, ini akan menyebabkan edema, hiperkolesterolemia, hiperkoagulabilitas, dan pertumbuhan metabolisme tulang yang abnormal. Nah, adik-adik sekalian, sebenarnya saya pernah melihat kasus ini pada anak-anak, kemudian terjadilah osteodistrofi ginjal, osteodistrofi di mana tangan atau kakinya itu bengkok-bengkok karena pada masa pertumbuhan terjadinya. Kemudian kalau dia terjadi pada orang dewasa ya demikian, wajahnya edema, dan waktu itu kasusnya itu disebabkan karena apa ya dek, dia ini dek kebanyakan minum obat seperti cutting deng gitu deh untuk menambah tenaga ya. Kemudian adik-adik, nah kita lihat di sini bahwa pada sindroma nephrotik itu ada dikatakan terkait juga dengan beberapa penyakit-penyakit yang lain, dan ini gambarnya memang tidak sama dari satu penyakit dengan penyakit yang lain ya adik-adik ya, tidak konsisten. Nah, kita melihat bahwa pada penelaksanaan medical nutrisinya itu bertujuan untuk menangani gejalanya yang berhubungan dengan apa yang tampak seperti edema, hipoalbuminemia, dan hiperlipidemia ya. Jadi itu kita akan tangani supaya tidak terjadi risiko progresivitas yang lebih berat ya. Dan pada akhirnya kita akan mempertahankan simpanan nutrisinya. Memang kalau pada kasus anak-anak keadaan ini akan jauh lebih sulit. Kenapa? Karena ya kita berpacu dengan pertumbuhan si anak itu sendiri juga. Kalau mau orang dewasa mah ya kita lihat edema, hipoalbumin, hiperlipidemia mah gitu-gitu ya. Tapi kalau anak-anak kita melihat pertumbuhannya juga. Nah, pada intinya kita menyediakan protein dan energi yang cukup untuk bisa mempertahankan keseimbangan nitrogen yang positif dan untuk memproduksi untuk mempertahankan kadar albumin dalam tubuh sehingga pada akhirnya edema itu bisa dapat kita hindari atau tidak terjadi.
Nah, adik-adik, untuk energinya, adik-adik bisa melihat bahwa kita bisa menghitung 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk berat badannya, adik-adik tidak memakai berat badan saat ditimbang, tetapi pakailah berat badan kering, di mana sudah dikurangi edema yang yang terjadi pada pasien tersebut. Biasanya itu sekitar kalau edema yang di kaki aja, di kaki itu atau di wajah biasanya ya, di wajah itu biasanya sekitar 5-10%. Kecuali terjadi asites yang besar, maka bisa sampai kita kurangi. Yang penting kita mencari berat badan kering. Salah satu cara lain adalah dengan mencari berat badan dengan lingkar lengan atas. Nah, untuk anak-anak dipakai 100-150 kalori per kilogram berat badan per hari. Untuk protein adik-adik kurangi. Jadi mungkin kita beranggapan banyaknya protein yang hilang itu harus kita ganti lagi lebih banyak lagi, tapi ternyata berdasarkan teori yang ada serta penelitian-penelitian yang ada bahwa tidaklah sesuatu yang disarankan begitu banyak protein yang hilang, kemudian kita tambah lagi lebih banyak. Ini akan justru memperberat fungsi ginjal dan pada akhirnya akan memperburuk keadaan pasien. Nah, jadi pada intinya kurangilah asupan protein tadi. Nah, kita harapkan hal ini akan mengurangi protein urea tanpa dapat mempertahankan kadar albumin tersebut. Nah, pada asupannya adik-adik pertahankan supaya sumber protein itu dari high biologic value. Artinya, pilihlah bahan makan protein yang sumber hewani karena itu mempunyai nilai biologis yang jauh lebih tinggi, adik-adik ya. Kemudian untuk sodium atau natrium kita batasi sekitar 3 gram per hari. Jadi ini sekitar mungkin kurang dari 1 sendok teh per hari ya adik-adik ya. Dan itu biasanya disarankan untuk menambahkan garam saat mau makan, bukan saat saat memasak. Dan perlu dicatat lagi ada beberapa produk yang memang mempunyai kadar sodium yang tersembunyi di tempat-tempat lain, seperti misalnya dia tersembunyi di bahan makanan yang mengandung pengawet, pewarna, dan penyedap makanan. Nah, untuk lipid, lemaknya, itu kita akan mencegah bagaimana terjadi hiperkolesterolemia, karena otomatis kalau proteinnya sangat-sangat rendah, maka banyak yang hilang, maka lipidnya pasti naik, akan dipecah. Nah, pada anak-anak terutama harus dicegah terjadinya prematur aterosklerosis. Nah, adik-adik, di sini ada penata laksanaan untuk lipid, di mana kalian bisa melihat bahwa dengan TLC diet therapeutic lifestyle changes, ini pada kasus yang kita perkirakan dengan lemak jenuh yang kurang dari 7 kalori, kolesterol kurang dari 200 mg per hari, serta dipertahankan untuk soluble fiber 10-25 gram per hari, ya adik-adik ya. Ada dikatakan di sini plantanolol steroid 2 gram per hari, ini dalam bentuk biasanya itu bentuk sebentar. Nah, jadi adik-adik plantanolol ester ini dia banyak terdapat di, saya lupa bentuknya, Nesvita, bentuk ada dijual itu plantanolol ini, bentuk komersilnya saya lupa namanya, tapi ada, bukan Nesvita ya, mungkin ada kalian lihat di iklan, ada itu ya. Kemudian tangani berat badannya, kemudian tingkatkan aktivitas fisiknya. Nah, adik-adik, kalau untuk lemaknya itu kita perkirakan PUFA-nya kurang saja, nggak usah terlalu tinggi, sekitar 10%. Karena PUFA ini menyebabkan oksidasi LDL lagi nanti di dalam tubuh, jadi nggak usah terlalu banyak. Kecuali kita menambahkan vitamin E. Vitamin E ini dapat mencegah terjadinya oksidasi tersebut. Jadi kalau PUFA-nya banyak, vitamin E-nya diperbanyak sebagai antioksidan. Kemudian ada MUFA. MUFA ini sampai 20% ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa memperkirakan bahwa di sini apa istilahnya total lemaknya sekitar 25 sampai 30%. 25 sampai 35%. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi adik-adik ya. Adanya gagal ginjal akut. Nah,
Adik-adik, topi pada gagal ginjal akut ini tentunya ditandai dengan penurunan secara akut dari glomerular filtration rate-nya, sehingga ini akan menyebabkan kemampuan ginjal mengekskresikan itu jauh-jauh lebih besar dari kesulitannya lebih besar ya, artinya dia lebih sulit lagi kondisinya karena kondisinya akut dan sangat cepat. Nah, adik-adik, penyebabnya itu macam-macam ya. Penyebabnya macam-macam, apakah karena pemakaian obat-obatan, kemudian menyebabkan toksisitas, reaksi alergi, dan lain-lainnya. Nah, untuk penata laksanaannya, kita berikan infus dulu, varenteral, baik itu glukos, lipid, ataupun asam amino esensialnya. Nah, kita berikan tetap tinggi karbohidrat, namun rendah protein, ya, lemak juga tinggi. Ini untuk mencegah protein yang dipakai. Kemudian pembatasan dari sodium tadi. Nah, untuk penata laksanaannya tadi adalah bagaimana kita berikan secara intravena, ini bertujuan untuk juga mencegah katabolisme protein yang lebih besar, dan hal ini juga nantinya bisa mengurangi rasa mual, diare, atau muntah tadi. Nah, kita berikan 30-40 kalori berat badan kering, ya, berat badan kering, bukan berat badan basah. Atau kita bisa berikan dulu infus glukosa selama 1 hari untuk untuk membantu untuk energinya. Ya, terima kasih Dr. Lili. Nah, kemudian kita bisa melihat, ini adik-adik masih bisa dengar saya dengan baik apa tidak? Bisa dengar baik? Bisa? Oke. Nah, adik-adik sekalian, untuk protein ini kita melihat ada beberapa kasus, antara lain ada yang non dialisis pasien. Nah, ini sangat reduce ya adik-adik, sekitar 0,5 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kalau dia udah dialisis pasien, itu dia sekitar 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, jadi kalau adik-adik lihat di sini bahwa untuk dialisis, adik-adik ini dia nggak usah ada pembatasan ya adik-adik ya, bisa dikasih dalam jumlah banyak. Nah, setelah perbaikan status maka bisa diberikan sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Sangat penting saya pikir ya nanti sebagai inovasi dalam pengobatan CSM. Nah, adik-adik sekalian, ada beberapa di sini yang bisa kita perhatikan berupa summary dari beberapa yang sudah di atas untuk penata laksanaan akut ginjal failure ini. Nah, kita lanjutkan lagi untuk penyakit ginjal kronik, ya. Jadi di sini dikatakan juga bahwa otomatis pasien mengalami berbagai macam kelainan metabolisme atau nutritional dan metabolic abnormalities, ya adik-adik ya. Kondisinya juga sudah dalam berbagai waktu yang cukup lama. Nah, adik-adik, pada penyakit ginjal kronik itu ada beberapa hal yang dilihat, yaitu di sini adanya hipertensi, glomerulonefritis, diabetes mellitus, dan berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan pasien itu jatuh pada penyakit ginjal kronik. Nah, untuk penata laksanaan nutrisinya, kalian bisa lihat di situ adanya sodium restriction, kemudian adanya restriksi protein juga. Nah, ini biasanya tetap tadi sekitar 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari. Nah, hal ini yang bisa kita pertahankan dengan pemantauan tekanan darah juga, gula juga, kemudian ada beberapa tambahan lain, terutama di sini juga ada aktif vitamin D. Nah, di sini adik-adik, kecuali dia jatuh kepada end-stage renal disease. Nah, ini udah ke kasus lanjut, sudah sampai pada dialisis. Nanti kita sambung ke slide yang berikutnya. Nah, pada intinya adik-adik, kita mencegah bagaimana tidak terjadi defisiensi nutrisi pada pasien. Nah, untuk metabolisme, efek dari metaboliknya, adik-adik sekalian, kita bisa lihat di sini ada beberapa yang akan terganggu. Tentunya adanya nantinya kalau sekiranya pada kasus penyakit ginjal kronik itu ada mual, kemudian tidak bisa keluarnya waste produknya, ada abnormalitas lemak. Nah, hal ini harus kita antisipasi. Sedangkan endokrinnya tentunya yang terganggu adalah vitamin D, juga kalsium. Kita tahu juga di situ untuk pematangan sel darah merah juga di sana. Jadi akan terjadi di sini renal bone disease, osteodystrophie, dan juga anemia.
Nah, adik-adik sekalian, ini ada beberapa kelainan-kelainan. Kalian bisa lihat di sini biasanya terjadi juga hipertrigliseridemia dan juga terjadinya peningkatan pada total kolesterol dan juga pada LDL. Di sini akan terjadi peningkatan. Tetapi di sini terlihat bahwa terjadi HDL kolesterol menurun dan ini akan lebih mempersulit keadaan lagi. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Sama seperti tadi, lemak tidak boleh, apalagi yang jenuh itu terlalu banyak. Kemudian keseimbangan tubuhnya harus dijaga dan kolesterolnya juga harus rendah. Nah, ini kan kasusnya adik-adik kronik. Sifat kronik itu dia modelnya itu dia pasiennya biasa aja gitu. Artinya dia bisa kemana-mana lah gitu ya. Nah, adik-adik, ada terganggu untuk metabolisme karbohidrat pada penyakit ginjal kronik, di mana di saat itu terjadi resistensi insulin, intoleransi glukosa, kemudian sindroma metabolik. Nah, adik-adik, dan ini juga diabetes ini biasanya penyebab utama dari penyakit ginjal kronik. Jadi dia ya beroverlapping. Kemudian adik-adik sekalian, apa yang terjadi? Apa konsekuensi nutrisi yang terjadi jika terjadi gangguan pada metabolisme karbohidrat tadi, maka akan terjadi muscle wasting. Jadi pasiennya ototnya habis ya, kemudian anemia, kemudian ada beberapa yang terganggu di sini lagi, growth hormone, kemudian ada beberapa muscle wasting lagi, testosteron defisiensi, dan lain-lainnya. Sedangkan vitamin D dan hiperparathyroidism ini menyebabkan gangguan pada tulang. Nah, kita lihat adik-adik, pada pasien pemberiannya itu 0,6 gram protein per hari dengan 30-35 kalori per kilogram berat badan per hari. Jadi fokus pada rendahnya protein per hari ya, jadi tidak usah terlalu besar. Nah, kita bisa memberikan makanan yang rendah protein, tapi bukan rendah protein, tapi proteinnya itu high biological value, atau udah banyak ada juga produk-produk makanan susu atau makanan tambahan yang memang rendah protein. Nah, adik-adik perlu lihat bahwa seringnya sekali turunnya berat badan, hilangnya berat badan, kelelahan, muscle wasting. Kadang-kadang ini kita bilang ini pasiennya malnutrisi, pasiennya nggak makan-makan, tapi sebenarnya adalah konsekuensi atau akibat dari penyakit ginjal kronik. Jadi dia muscle wasting terus. Jadi istilahnya itu dia apa namanya, Dek? Ototnya habis ya, ototnya habis. Kemudian adik lihat adanya renal stone atau neprolithiasis. Nah, adik-adik, pada renal disease ini kita lihat bahwa di sini adanya batu ginjal tersebut. Nah, adik-adik umumnya umur usia 30-50 tahun, laki-laki lebih sering ditemukan daripada perempuan. Kemudian ada di sini ras tapi dari luar. Kemudian adanya risiko yang bertambah jika dia mengalami batu ginjal, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa kita lihat di sini lagi. Di sini adik-adik bisa melihat bahwa di sini ada apa istilahnya itu adanya batu ginjal tersebut. Kalian lihat di sini ada family history, kemudian di sini ada pengaruh faktor-faktor diet, apakah memang kurang cairan. Jadi orang yang biasanya kurang minum ini bisa menyebabkan dia kurang minum, itu bisa menyebabkan pasiennya itu tidak bisa menyebabkan batu ginjal. Kita ketahui juga bahwa memang batu itu berbagai macam ya penyebabnya adik-adik ya, macam-macam penyebab batu, tapi pada intinya ada beberapa batu yang disebabkan karena nutrisi, apakah kalsium, kemudian batu asam urat, nah seperti itu. Nah jadi di sini ya, kalau dia rendah asupannya, minumnya kurang, ada low calcium, high oxalate, high sodium, dan lain-lainnya nih. Ini akan faktor-faktor tersebut juga di sini low urine volume, hiperkalsiuria, hiperoksaluria, hiperurikosuria, hipersitraturia, dan urin pH, serta peningkatan urea. Nah, umumnya juga orang yang jarang bergerak, apakah itu dia orang yang suka kegiatannya itu duduk saja, atau mungkin dia supir misalnya, nah itu
kerjanya duduk, tidak banyak bergerak, itu juga bisa menyebabkan resiko. Berbagai komorbiditas seperti sindroma metabolik dan lain-lainnya dapat kalian lihat di sini, ya. Dan ini menyebabkan batu ginjal tadi. Nah, akibatnya tentunya rasa nyeri pada pasien. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama adalah bagaimana kita menormalisasi ekskresi dari urin untuk mencegah batunya tuh mudah keluar atau mencegah terbentuknya batu tadi. Jadi minum tuh lebih dari 2 liter per hari. Nah, adik-adik ya, kalau kita bayangkan 1 gelas aqua itu 220 mili. Ya, agak lebih sedikit kita minum 250 mili. Maka berapa gelas per hari? 8 gelas per hari. Nah, kalau dalam hal ini bukan hanya 8 gelas per hari atau 1 botol aqua yang besar, tapi lebih dari 1 botol aqua yang besar tersebut, ya. Mungkin 2 botol atau 3 botol. Nah, minum ini harus tersebar sepanjang hari, jadi terdistribusi rata. Kemudian hindari mengkonsumsi kalsium dalam bentuk suplemen, kemudian hindari makanan yang mengandung oksalat, kemudian asupan garamnya rendah, kemudian di sini dikatakan animal protein juga nggak boleh terlalu tinggi, dan vitamin C-nya jangan lebih dari 500 mg per hari. Kita membutuhkan vitamin C sekitar 65 sampai 90 atau paling tidak 60 sampai 75 mg per hari, ya. Nah, adik-adik, jadi kita memang tidak bisa secara nutrisi mengobati pasien batu ginjal. Dia harus melakukan ada koreksinya. Koreksinya itu antara lain dia harus tahu bahwa korektif treatment-nya ada, apakah di laser atau berbagai macam cara yang lain. Tapi kita selain setelah dilakukan terapi, operasi atau tindakan bedah lainnya, maka kita harus memberikan penata laksanaan atau konseling kepada pasien. Nah, adik-adik sama seperti tadi bahwa adik-adik perlu minum yang banyak, ya. Di sini bisa 8 gelas, 10 gelas per hari untuk mencegah kembalinya batu lagi. Ya, jadi itu harus banyak minum. Kemudian adik-adik melihat bahwa penting minum di malam hari, ya, supaya istilahnya nggak jenuh sekali urinnya di pagi hari. Jadi malam-malam bangun minum itu akan sangat lebih membantu, ya. Bangun tidur jam berapa kayak jam 4 kayak atau malam sebelum tidur minum. Kemudian waktu misalnya anggaplah kalau dia muslim dia tahajud minum air putih. Nah, itu penting sekali ya adik-adik ya, minum dulu supaya dia jangan mudah terbentuk batu. Kemudian hindari jus-jus atau segala yang terlalu asam, ya. Asam-asam itu membantu terbentuknya batu kalsium tadi. Jangan biasakan minum soft drink atau cola tadi, itu sangat dihindari karena acidifying efek tadi. Minum berkarbonat juga ya nggak usah. Teh yang terlalu pekat jangan ya adik-adik ya, karena banyak mengandung oksalatnya. Kalau teh untuk warna-warna aja bolehlah, yang warna-warna coklat bolehlah sedikit, tapi nggak boleh terlalu pekat. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa dikatakan di sini bahwa kalau teh hijau itu nggak masalah ya adik-adik ya. Teh hijau nggak masalah. Kemudian kalau teh diminum dengan susu, it's okay juga. Tidak masalah sama sekali. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang bisa menyebabkan terjadinya naiknya kadar urin atau turunnya kadar terbentuknya batu atau tidak batu, ya. Jadi penting sekali banyak minum itu sangat penting, ya. Hindari terlalu asam. Dulu almarhum Prof. Rusijas pernah mengatakan bahwa dulu suku Aceh itu suka sekali ditemukan batu ginjal. Kenapa? Karena semuanya asam. Katanya makanannya itu banyak yang asam-asam. Apakah asam apa ya? Asam sunti, asam lain, asam apa macam-macam lah ya. Tapi orang banyak ya, orang pokoknya suka asam lah gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat ada batu tadi, itu bisa terbentuk batu kalsium, oksalat, kemudian kebanyakan makan protein dari hewani, kemudian batu dari asam urat. Nah, kita mulai dengan batu kalsium ya adik-adik ya. Batu kalsium tersebut adik-adik bisa lihat di sini kalau terlalu banyak ekskresi dari kalsium per hari, kebanyakan sekali. Kemudian tetapi hati-hati juga terlalu rendah pun kalsium ini bisa menyebabkan fraktur atau osteoporosis. Jadi nggak boleh juga orang hindari produk hewani tadi. Jadi katanya restriksi 800 mg per hari aja ya adik-adik ya, 800 mg per hari.
Kemudian bentuk suplementasi, adik-adik harus tahu bahwa kalau minum kalsium itu dalam bentuk suplemen harus makan dengan makanannya gitu ya. Jadi kalau makan kalsium itu harus dengan makan, nggak usah dia minum sendiri karena hampir 80-90% lebih itu kalau bentuk suplemen itu akan diserap. Ini akan mencegah kalsiuria, kemudian bind dietary oxalate dan mengurangi absorpsinya. Nah, adik-adik lebih baik yang demikian tadi ya, jangan terlalu direstriksi kalsiumnya. Nah, rekomendasi ini sekitar 800 sampai 800 tadi, tapi kalau laki-laki lebih banyak sedikit karena dia resiko menopause dan lain-lainnya ya. Kemudian adik-adik ada beberapa faktor risiko lain, antara lain di sini yang meningkatkan risiko yang tadi udah disebutkan tadi, ini berulang-ulang aja ya. Kemudian adik-adik kita lanjutkan mengenai oksalat ya, batu oksalat. Nah, batu oksalat tadi kalau lebih dari 40 mg oksalat per urin per hari ini bisa menyebabkan membantu terbentuknya batu. Jadi ada perbandingan antara oksalat dengan kalsium itu sekitar 1:5 ya. Dan ini umumnya mempunyai risiko pada yang vegetarian ya. Nah, kita juga tahu bahwa ada beberapa referensi yang menyatakan oksalat tersebut tidak dimetabolisme oleh tubuh, tapi juga dia disintesis memang secara endogen. Nah, jadi intinya adalah makanan yang mengandung oksalat tadi kita perhatikan bioavailabilitasnya. Ya, hati-hati dengan terlalu rendah kalsium itu dapat meningkatkan absorpsi dari oksalat. Nah, sangat penting juga mengkonsumsi para bakteri-bakteri yang baik ini, terutama pada probiotik-probiotik tersebut. Ini akan membantu kondisi dari usus kita dan membantu mempertahankan absorpsi tadi di dalam usus, dan itu terkait dengan penyerapan dari oksalat tadi, ya adik-adik. Kemudian ada beberapa yang memang tinggi oksalat, ini bayam, coklat juga, kacang-kacang, beet, teh. Nanti yang teh ini, tapi kalau yang green tea ini sangat rendah dia ya. Nah, adik-adik bagaimana bentuk animal proteinnya? Animal protein yang terlalu banyak, sekitar lebih dari 50-60 gram per hari, itu bisa ya menyebabkan batu. Kemudian batu asam urat. Nah, ini efek dari end product dari metabolisme purin ya. Jadi ada beberapa pada kasus DM, obesitas, hipertensi ini bisa menyebabkan batu asam urat. Nah, adik-adik, bentuk animal protein itu umumnya tinggi purin dan sisa asamnya ya, sisa asamnya tinggi. Itu waktu bukan kaisar ya, raja-raja Prancis dulu ya, yang bilang bahwa king of the disease of the king, itu sangat nyeri sekali, sangat nyeri sekali. Dan biasanya itu pada organ-organ dalam, kemudian sardin, pada bebek angsa ya, angsa atau bebek ini ya, kemudian dan lain-lainnya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, nah ini dia rekomendasi untuk memonitor bagaimana batu ginjal. Nih kalian bisa lihat apa-apa yang akan kita monitor, bagaimana cara melihatnya, sekiranya protein, kita monitor ureanya, kemudian kalsiumnya, kita lihat kadar kalsiumnya, airnya, oksalatnya, dan lain-lainnya bisa kita periksa untuk memonitornya. Baiklah adik-adik, hanya itu aja presentasi saya mengenai batu ginjal. Kira-kira ada pertanyaan tidak adik-adik sekalian? Ini bahannya apakah kalian sudah ada apa belum adik-adik? Belum ada, Prof. Oke, nanti saya kirim siapa ketua kelasnya, nanti WA akan ke saya, bilang begini dok, ini saya dari kelas ini minta bahannya, nah gitu. Bisa ya, Dek? Dengan hasian ini ya? Iya, Prof. Oke, sekarang kita berfoto bisa nggak? Dibuka ya. Buka semuanya, saya screenshot ya adik-adik, maksudnya untuk bukti-bukti ya. 1, 2, 3 halaman pertama dulu ya. Oke. Nah, cheese ya, saya cheese. Halaman kedua, saya cheese. Oke. Halaman ketiga, boleh buncis juga bilang cheese. Oke. Halaman keempat, ya senyum semua. Oke. Halaman kelima, saya cheese. Ada beberapa yang belum buka, it's okay. Mungkin lagi kemana ya. Adik-adik sebentar ya. Tunggu halaman terakhir adik-adik. Cheese. Ya, oke adik-adik. Nah, demikian adik-adik. Kalau begitu saya undur diri dulu bisa ya adik-adik? Ya, Prof. Oke, kalau ada pertanyaan nanti sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Oke, izin live ya adik-adik semua. Baik, Prof.